Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan perkuliahan pengantar ilmu ekonomi dengan saya Muhammad Milzam. Pada mahasiswa Universitas Pekalongan maupun dari teman-teman di luar Unikal, mari kita belajar kembali tentang teori ekonomi dasar yang memiliki dua pandangan teori yang umum, yakni teori ekonomi klasik dan Keynes. Pandangan ekonomi ada berbagai macam perspektif ya. Di ekonomi klasik dan Keynes ini memiliki perspektifnya masing-masing. Saat ini Indonesia berada di eh, bisa disebut sebagai negara berkembang. Ini karena kondisi pertumbuhan ekonomi dan juga indikator-indikator ekonomi yang lainnya. Lantas apakah Indonesia itu masih menganut teori ekonomi klasik dan Keynes? Nah, apa sih teori ekonomi klasik dan Keynes? Sebelum kita membahas tentang perkembangan ekonomi lebih jauh, kita pelajari kembali teori dasar yang menjadi dasar pemahaman kita supaya kita tidak mudah bingung ketika ada informasi baru tentang perkembangan ekonomi saat ini. Nah, seperti yang tadi saya sebut di awal, pandangan ekonomi ada berbagai macam perspektif. Beberapa yang populer adalah teori Keynes dan klasik. Lalu apa perbedaan dari dua pandangan ini? Berbicara tentang ekonomi tentu tak lepas dari pandangan atau teori yang mempengaruhinya. Fenomena-fenomena ekonomi yang meliputi inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produksi domestik bruto atau PDB, dan perubahan tingkat pengangguran. Tentunya memunculkan beberapa teori yang berbeda-beda dari para ekonom. Yang tadi saya sebutkan, ini merupakan indikator-indikator kondisi ekonomi nasional yang menjadi bahan untuk dianalisa dan juga menjadi cerminan teori ekonomi mana yang kita anut, sistem ekonomi apa yang kita jalankan pada sebuah negara. Kembali lagi pada teori. Ada dua teori yang terkenal yang sering menjadi perdebatan dalam ilmu ekonomi. Perdebatan karena masing-masing memiliki perspektif dan masing-masing memiliki penganut atau pengikut. Teori tersebut adalah teori Keynes dan klasik. Perbedaan kedua teori tersebut turut mempengaruhi kebijakan pemerintah suatu negara. Satu sisi percaya pemerintah harus memainkan peran aktif dalam mengendalikan ekonomi, sementara yang lain berpikir ekonomi lebih baik dibiarkan untuk bekerja dengan sendirinya. Yang satu pemerintah supaya ikut andil, yang satu biar pemerintah itu nggak usah ikut campur, tapi biar berjalan dengan sendirinya alias atau dengan kata lain diserahkan kepada mekanisme pasar. Untuk lebih jelasnya, berikut poin-poin yang akan saya jelaskan tentang teori Keynes dan klasik. Saya akan menjelaskan tentang teori Keynes terlebih dahulu. Ya. Ada beberapa istilah ya yang menjadi poin penting untuk pemahaman kita tentang dasar teori Keynes. Yang pertama adalah laissez-faire. Keynes berpendapat bahwa sistem laissez-faire murni tidak bisa dipertahankan pada tingkat makro. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang laissez-faire yang katanya ini mempengaruhi ekonomi tapi tidak bisa dipertahankan pada tingkat makro atau skala yang lebih besar. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita cari tahu lebih dalam siapa itu Keynes. Keynes atau nama lengkapnya John Maynard Keynes. Ini adalah seseorang yang menemukan teori yang berkaitan dengan kapitalisme adalah sistem yang baik, tetapi terkadang dibutuhkan bantuan. Lebih lanjut, Keynes merupakan bisa dikatakan sebagai bapak ekonomi dunia sebagai pendahulu dan sebagai penentu teori dasar ekonomi. Ya bersanding dengan
Adam Smith, dan teman-temannya. John Maynard Keynes lahir pada 1946. Dia berkewarganegaraan Inggris yang gagasannya mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. Ia melanjutkan dan memperbaiki teori sebelumnya yang menjelaskan penyebab terjadinya siklus bisnis. Ia diakui sebagai salah satu ekonom paling berpengaruh abad 20 dan pendiri ekonomi makro modern. Pemikiran-pemikirannya menjadi dasar mazhab ekonomi Keynesian dan semua turunannya. Pada tahun 1930, Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang menantang gagasan ekonomi neoklasik bahwa pasar bebas dalam jangka pendek hingga menengah akan mengisi seluruh lapangan pekerjaan asalkan tuntutan upah pekerja tetap fleksibel. Ia berpendapat bahwa permintaan agregat menentukan tingkat seluruh aktivitas ekonomi dan kurangnya permintaan agregat sebaliknya akan memicu pengangguran tingkat tinggi yang bertahan lama. Menurut ekonomi Keynesian, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan kembang kempisnya siklus aktivitas ekonomi. Keynes mendukung penerapan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah dampak buruk resesi dan depresi ekonomi. Nah, itu sejarah singkat atau biografi singkat tentang Keynes. John Maynard Keynes adalah tokoh ekonomi yang sangat berpengaruh di abad 20. Dia mengkritisi teori ekonomi neoklasik ya yang akan kita bahas setelah ini. Yang berpendapat bahwa ekonomi akan lebih baik ketika diserahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya. Nah, dia menentang itu ya. Karena pada saat di masa ekonomi neoklasik itu diterapkan, ketika terjadi depresi ekonomi dan krisis ekonomi, sistem ini memiliki kekurangan, memiliki kesulitan untuk keluar dari krisis atau tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan krisis ekonomi global. Ya. Baik, kita pahami setelah kita mengenal siapa itu John Maynard Keynes. Mari kita lihat pemikirannya. Keynes berpendapat bahwa sistem yang ia percaya, salah satunya adalah laissez-faire ini, tidak bisa dipertahankan pada tingkat makro. Pemerintah harus aktif, sadar mengendalikan perekonomian ke arah posisi full employment-nya. Sebab mekanisme otomatis ke arah posisi tersebut tidak bisa diandalkan secara otomatis. Full employment artinya tidak ada pengangguran. Ya. Yang harus dikejar adalah ke arah sananya. Walaupun tidak ada pengangguran itu kondisi yang sangat sulit. Pasti masih ada pengangguran. Lagi, John Maynard Keynes ini percaya bahwa kapitalisme sistem yang baik, seperti yang tadi saya singgung, tetapi terkadang dibutuhkan bantuan, ya bantuan dari pemerintah. Ketika kondisi ekonomi sedang baik, masyarakat bekerja, kemudian menghasilkan uang, membelanjakannya untuk hal-hal yang mereka inginkan, pengeluaran tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan semuanya bisa berjalan lancar. Tetapi ketika ekonomi menurun, semua akan berubah. Bisnis mulai banyak yang tutup dan banyak karyawan yang dipecat atau dirumahkan. Banyak yang tidak punya uang untuk dibelanjakan, tingkat konsumsi menurun, dan mereka hanya bisa bertahan dengan apa yang tersisa. Ketika orang-orang berhenti belanja, tentu perekonomian akan kehilangan momentumnya dan kondisinya semakin jauh ke bawah atau turun. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apa itu permintaan agregat? Kita sudah tahu hukum permintaan dan hukum penawaran. Ya, semakin tinggi permintaan, maka harga akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Lah, sedangkan permintaan agregat
Apa yang disebut permintaan agregat? Permintaan agregat ini adalah permintaan keseluruhan dari masyarakat tentang satu komoditas atau permintaan seluruh masyarakat pada komoditas-komoditas utama seperti makanan dan komoditas lain ya yang menjadi kebutuhan primer ya. Semoga bisa dipahami ya. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan, maka dalam periode tersebut akan terjadi kekurangan produksi. Pada periode-periode berikutnya, output akan naik atau harga akan naik. Atau keduanya terjadi bersama-sama karena tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran. Jadi permintaan dan penawaran yang sudah kita pelajari itu sama, yaitu mencari keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Nah, saat ini permintaan dan penawaran agregat pun demikian, harus seimbang. Apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi terjadi. Nah, ini yang mungkin terjadi ketika daya beli masyarakat menurun setelah dipecat, karena ada pengurangan karyawan, tingkat konsumsinya menurun, akhirnya yang ditawarkan lebih banyak daripada yang diminta barang agregatnya, permintaan agregat dan penawaran agregatnya. Terjadi kelebihan produksi. Pada periode berikutnya, output akan turun dan harga akan turun. Atau keduanya terjadi bersama-sama. Nah, kita lanjutkan tentang teori Keynes ini atau Keynesian ini. Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat. Dengan demikian, mempengaruhi situasi makro. Kalau pemerintah itu memberikan intervensi yang bagus, yang tepat, maka kondisi ekonomi makro akan tertolong pada saat butuh dukungan oleh pemerintah agar mendekati posisi full employment-nya. Lagi, bahwa full employment merupakan kondisi di mana tidak ada pengangguran, semuanya bekerja. Nah, kondisi ini adalah kondisi ideal atau kondisi yang sangat idealis, yang mana itu susah sekali dituju. Tapi upaya dalam menjalankan roda ekonomi, pemerintah haruslah ke arah full employment. Secara terang, di sini disebutkan bahwa permintaan agregat adalah seluruh uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam 1 tahun. Barang dan jasa diartikan sebagai barang dan jasa yang diproduksikan dalam tahun tersebut. Barang bekas atau barang yang diproduksikan tahun-tahun sebelumnya, atau barang yang tidak diproduksikan seperti tanah, tenaga kerja, faktor produksi, atau faktor produksi lain tidak termasuk dalam pengertian barang dan jasa yang dimaksud di sini. Permintaan agregat yang dimaksud adalah permintaan barang dan jasa yang diproduksikan dalam periode yang dimaksud. Misalnya permintaan agregat tahun lalu, berarti tahun lalu selama setahun barang dan jasa akumulasinya berapa. Berikut perhitungannya. Dalam perekonomian tertutup, permintaan agregat terdiri dari 3 unsur. Yang pertama konsumsi rumah tangga, yang kedua pengeluaran investasi, dan yang ketiga adalah pemerintah atau government, belanja pemerintah. Pemerintah bisa mempengaruhi pemerintah bisa mempengaruhi permintaan dan secara tidak langsung terhadap pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi. Ini bukan pemerintah tapi permintaan. Sehingga rumusnya adalah Z sama dengan C plus I plus G. Konsumsi tambah investasi ditambah belanja pemerintah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Pengeluaran konsumsi tergantung pada pendapat yang diterima oleh rumah tangga dan kecenderungan berasumsinya atau propensity to consume.
Pengeluaran investasi ditentukan oleh keuntungan yang diharapkan atau marginal efficiency of capital dan biaya dana tingkat bunga. Pengeluaran pemerintah ditentukan oleh proses politik yang kompleks dan dalam teori ekonomi dianggap eksogen. Ada eksogen, ada endogen. Nah, kalau endogen, kita bisa mengatakan faktor-faktor yang memang berasal dari indikator utama, ya seperti kebutuhan masyarakat, permintaan agregat gitu ya. Itu memang faktor eksogen karena memang datang dari masyarakat sendiri. Sedangkan faktor endogen ya. Sedangkan faktor eksogen ini kaitannya dengan proses pemerintahan. Salah satunya adalah proses politik. Ada kebijakan yang harus ditetapkan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri. Ini selalu harus ditetapkan terlebih dahulu untuk melaksanakan proses pembelanjaan dana. Ya, setiap penggunaan dana, kebijakan harus diselesaikan terlebih dahulu, yang mana prosesnya lama sekali. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan bagi teori ekonomi Keynes. Perubahan dari unsur-unsur permintaan agregat atau pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi tingkat permintaan agregat melalui proses berantai atau proses multiplier atau multiplier effect. Bila unsur ini meningkat dengan Rp1, maka tingkat permintaan agregat akan meningkat dengan 1 kelipatan Rp1 juga. Pelipat atau multiplier ini tergantung pada besarnya marginal propensity to consume. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi tentang teori Keynes, ya intinya teori Keynes itu mendorong supaya pemerintah ikut andil dalam menjaga perekonomian, menjaga kondisi ekonomi makro, tidak sepenuhnya diserahkan kepada pasar dan supaya lebih ke arah full employment. Kita bahas tentang klasik, teori ekonomi klasik. Apa itu teori ekonomi klasik? Dengan pengertian Keynesian yang tadi disebutkan, di sisi lain teori ekonomi klasik secara makro menganggap bahwa ekonomi secara makro akan tumbuh dan berkembang apabila perekonomian diserahkan kepada pasar. Mereka percaya bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Berapapun jumlah dan jenis barang yang diproduksi pasar akan mampu menyerapnya. Teori ini yang disebut dengan hukum Say atau laissez-faire. Dasar filsafatnya adalah perekonomian yang didasarkan pada sistem bebas berusaha, self-regulating. Artinya bisa membuat regulasinya sendiri, ya, sehingga persaingannya pasar persaingan sempurna. Artinya mempunyai kemampuan untuk kembali ke posisi keseimbangan secara otomatis, secara sempurna, seimbang sempurna. Pemerintah nggak perlu ikut campur dalam perekonomian. Ya mungkin pemerintah di bidang hukum dan bidang lainnya, tidak di bidang perekonomian. Di pasar barang, menurut self-regulating ini mencerminkan adanya proses otomatisasi membawa kembali ke posisi GDP, Gross Domestic Product, yang menjamin full employment. Apabila karena suatu perekonomian tidak pada posisi ini, landasan dari keyakinan ini adalah berlakunya hukum C yang menyatakan bahwa supply creates its own demand, atau permintaan menciptakan penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Apakah teori ini masih muncul di dunia? Pada beberapa produk masih muncul, tapi kita tidak bisa mengatakan sebagian besar, sebagian kecil. Jadi ketika ada penawaran produk baru yang mungkin belum terfikirkan konsumen akan meminta produk tersebut, begitu produk baru itu muncul, permintaan akan muncul. Nah, tapi lama-lama semua kebutuhan masyarakat akan kembali pada kebutuhan pokok. Apalagi kondisi ekonomi krisis.
Nah, kalau saya akhirnya lebih logis masih ke kondisi di mana ekonomi harus diintervensi secara positif oleh pemerintah, ya. Anggapan bahwa semua harga fleksibel, tidak ada harga pasar, ya, tidak ada harga wajar. Nah, ini cukup ekstrim. Ya, kalau misalnya kondisi harga sangat fleksibel semuanya, tidak ada standar tertentu yang menjadikan harga wajar, karena kan persaingan di pasar itu diawasi kalau di Indonesia oleh Komite Persaingan Usaha, maka itu akan diperingatkan bahwa harganya tidak wajar, terlalu tinggi atau terlalu rendah, akan merusak harga pasar. Nah, yang berlaku kan seperti itu ya. Tapi ini teori ekonomi klasik yang memang tetap harus kita pahami. Di pasar tenaga kerja, dalam teori ekonomi klasik, jangka pendek hanya pengangguran sukarela, hanya terdapat pengangguran sukarela. Berarti pengangguran yang dia itu sebenarnya memiliki peluang dan kemampuan untuk bekerja, tapi memilih untuk tidak bekerja. Ada beberapa jenis pengangguran. Ada pengangguran terpaksa, ya, pengangguran sukarela, pengangguran struktural, pengangguran tidak terlihat. Pengangguran tidak terlihat itu ketika kita bekerja di bawah standar jam dalam sehari atau seminggu. Nah, misalnya dalam seminggu cuma bekerja 20 jam, itu berarti kita pengangguran tidak ketara, ya, tidak terlihat. Nah, tadi yang disebutkan sebagai pengangguran sukarela, pengangguran ini pun hanya bersifat sementara karena apabila harga turun termasuk upah, maka konsumsi dan produksi akan kembali lagi ke tingkat semula, yaitu full employment. Teori ekonomi klasik ini berarti kalau berdasarkan penjelasan yang ada, sangat menggantungkan kondisi pasar. Bahkan nasib seseorang sangat tergantung pada pasar. Tidak ada perlindungan. Ya, misalnya kondisi ekonomi sedang inflasi tinggi atau krisis, harga-harga masih naik. Akhirnya susah untuk eh, perusahaan meningkatkan produksinya karena bahan bakunya meningkat mungkin ya, sehingga karyawan itu dikurangi, banyak pengangguran. Ketika turun, perusahaan akan merekrut lagi. Nah, ini susah sekali ya. Tidak ada apa namanya sistem pengupahan atau sistem perburuhan yang mendukung sistem perekonomian. Ingat bahwa ekonomi itu kan didukung oleh industri. Industri didukung oleh buruh. Buruh harus diatur sedemikian rupa dalam sistem atau kebijakan buruh. Kebijakan tenaga kerja yang saat ini ada Dinas Ketenagakerjaan. Apa yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan yaitu menjalankan sistem yang namanya LPS tripartit. LPS tripartit itu intinya sistem tenaga kerja yang terdiri dari perusahaan, karyawan, dan pemerintah berada di tengah. Nah, kalau ini nggak ada, berarti bipartit aja kalau di ekonomi klasik ini. Karena kan pemerintah nggak ikut-ikut ya. Kalau bipartit itu berarti karyawan hanya berdiskusi kepada perusahaannya. Yang mana pasti kondisinya susah. Karena karyawan di posisi yang berada di tidak banyak pilihan. Ya. Di pasar uang terdapat teori kuantitas yang menyatakan bahwa permintaan akan uang adalah proporsional dengan nilai transaksi yang dilakukan masyarakat. Di pasar ini ditentukan tingkat harga umum. Apabila jumlah uang yang beredar atau penawaran akan uang naik, maka tingkat harga pun naik. Ya. Ini kebijakan moneter, teman-teman. Ya. Kebijakan moneter itu harus dilakukan kalau di ekonomi
Maynard Keynes ya. Kalau di sini uang itu ditawarkan, harga naik. Ketika harga naik, ada dampak, mungkin akan ada mekanisme dari pasar untuk menurunkan harga sendiri, dan mana itu sangat tidak bisa diprediksi ya. Sedangkan bisa kita katakan jumlah uang itu ya pasti akan bertambah ya, pasti akan bertambah. Tapi jumlah uang yang beredar bisa diatur. Jumlah uang beredar. Artinya kan kalau jumlah uang yang beredar itu beredar di pasar, tidak disimpan di bank. Nah, disinilah ya nantinya masyarakat diminta untuk membuat keputusannya sendiri. Kamu mau nabung apa mau membelanjakan uangnya? Ya. Nah, untuk memahami bagaimana memahami teori ekonomi klasik dan Keynes, kita juga perlu memahami bagaimana kebijakan saat ini. Ya, kebijakan yang dari dulu juga sudah dilaksanakan, yaitu kebijakan moneter. Ketika terjadi inflasi, harga naik, itu salah satu indikatornya adalah jumlah uang beredar yang banyak. Jumlah uang yang beredar terlalu banyak menyebabkan inflasi. Di tahun 1965, Indonesia inflasinya 650%. Penyebabnya adalah jumlah uang beredar sangat banyak sekali. Saat itu banyak monumen-monumen dibangun untuk mengenang jasa pahlawan, dan biaya untuk membangun monumen itu dengan cara mencetak uang. Sehingga uang yang beredar sangat banyak sekali. Dan tentu faktor-faktor lain. Akhirnya inflasinya sangat tidak terkendali, 650%. Di Eropa, di Ethiopia atau Zimbabwe juga, ini sampai jutaan persen inflasinya. Ya. Karena apa? Karena tidak well prepared, tidak dikelola dengan baik. Kebijakan moneternya tidak benar-benar dikelola, tidak well manage, tidak di manage dengan baik. Itu bahayanya teori ekonomi yang tidak melibatkan pemerintah ya. Dan di mana di situ banyak sekali, bisa jadi banyak para pelaku ekonomi ya tidak bisa bertindak fair ya. Seperti memang asas yang dianut laissez-faire. Semua ibaratnya para pelaku ekonomi harus fair ya. Kalau misalnya dia bersaing juga harus fair ya kan. Tapi tidak semuanya fair. Ternyata dia punya privilege misalnya dalam bersaing secara ekonomi. Yang lain yang tidak punya privilege tidak pernah bisa memenangkan pasar. Contoh misalnya dari yang paling sederhana, perusahaan yang mungkin memiliki ide bagus, ini sudah diserang secara harga misalnya. Ya. Diserang secara harga atau dicuri idenya misalnya, dan lain sebagainya. Itu ya kalau tidak ada pengawasan dari pemerintah. Jadi tidak semuanya fair, walaupun yang dianut adalah laissez-faire. Teori klasik ini juga merupakan standar pasar ya, standarnya standar pasar. Kenapa? Karena memang dengan adanya teori ekonomi klasik, kita mengenal persaingan antar bisnis. Apa baiknya persaingan? Baiknya persaingan adalah mendorong kreativitas dan inovasi, mendorong pertumbuhan nilai guna barang atau value added, mendorong pertumbuhan faktor tangible dan intangible. Banyak sekali manfaat dari persaingan ya, teori klasik ini. Di sini kaum klasik melihat satu-satunya peran makro pemerintah yaitu mengendalikan jumlah uang beredar. Nah,
itu ya, moneter yang menurut para penganut teori ekonomi klasik. Cuma itu kebutuhan transaksi masyarakat karena memang harus dilakukan intermediasi oleh lembaga perbankan pemerintah dalam hal transaksi pembayaran, transaksi jual beli. Ya. Dalam sistem standar emas ada mekanisme otomatis yang menjamin kestabilan harga. Di sini peranan pemerintah tidak dianggap perlu sebab jumlah emas yang beredar akan otomatis menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Ini menurut teori ekonomi klasik. Ya seperti yang kita ketahui, kenapa uang itu underlying-nya adalah emas karena emas ini tidak pernah bisa hilang ya. Kalau dipanaskan itu cuma mencair, kalau dingin dia ya keras lagi ya, nggak pernah bisa menguap ya. Ini pengetahuan yang perlu kita ketahui juga, yang kita pahami juga bahwa sistem ekonomi, sistem pasar, dan sistem keuangan itu adalah satu ya. Di pasar luar negeri, mekanisme otomatis menjamin di pasar luar negeri mekanisme otomatis menjamin keseimbangan neraca perdagangan. Salah satunya adalah mekanisme Hume dalam standar emas. Yang digunakan adalah standar emas. Artinya jumlah uang yang beredar itu jumlah uang yang dicetak, nilainya senilai dengan emas yang disimpan. Cadangan emas. Ya. Tidak termasuk emas yang perhiasan, tidak. Kemudian mekanisme kurs devisa mengembang dalam sistem standar kertas. Campur tangan pemerintah tidak diperlukan. Ya, itu perbedaan teori Keynes dan teori klasik. Kita lanjutkan lagi lebih lanjut di sini teori Keynes. Oke, sekarang kan kita akan lebih mendalami tentang Keynes. Ya. Kita ulangi bahwa perubahan dari unsur permintaan agregat, pengeluaran konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi tingkat permintaan agregat. Ya, permintaan agregat, pengeluaran konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi tingkat permintaan agregat melalui proses berantai atau multiplier effect. Berarti seperti efek domino. Bila unsur ini meningkat dengan Rp1, maka tingkat permintaan agregat akan meningkat dengan satu kelipat yaitu multiplier ini tergantung pada besarnya marginal propensity to consume. Ini contohnya. Proses produksi dan pendapatan masyarakat. Produsen merencanakan produksi dan melakukan proses produksi. Kemudian menawarkan barang dan jasa, sedangkan dan setelah proses produksi dia membayar gaji karyawan. Ya, ini menjadi penghasilan rumah tangga konsumen. Ya. Kemudian ada yang ditabung dan ada yang dibelanjakan. Lain ini kan karyawan itu kan ya konsumen juga, walaupun dia di pihak produsen, tapi dia konsumen untuk produk yang lain ya, bahkan mungkin produknya sendiri. Uang yang dibelanjakan, dia akan membeli barang yang ditawarkan. Ya. Produsen akan melihat situasi pasar, seberapa banyak uang yang dibelanjakan di pasar, atau seberapa banyak produk yang diminta di pasar. Ini sama dengan Ki, ketika penghasilan rumah tangga sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, kemudian rumus itu dilanjutkan, Y sama dengan C plus S. Ya, jadi perusahaan itu memberikan gaji berdasarkan kebutuhan akan barang dan jasa masyarakat dalam satu periode tertentu, misalnya sebulan. Nah, itu ya. Misalnya upah minimum, ya anggap saja ini upah minimum adalah gajinya karyawan atau buruh ya. Upah minimumnya 2 juta. Berarti kondisinya adalah masyarakat membutuhkan kurang lebih 2 juta untuk belanja dan lain sebagainya dalam sebulan. Gitu ya.
jumlah permintaan barang dan jasa yang ditawarkan menjadi cerminan Y. Nah, dari sisi karyawan, pendapatan itu adalah total konsumsi dan saving, total jumlah uang yang dibelanjakan dan yang disimpan. Jadi, jumlah barang yang ditawarkan atau jumlah jasa yang ditawarkan lebih dari jumlah yang dikonsumsi. Itu. Karena tidak dibelanjakan semua, ada yang ditabung. Selisih itulah yang menjadi mekanisme ruang pemerintah untuk masuk, ya. Q lebih besar dari C. Terus gimana caranya? Ya, kelebihan barang itu akan ditawarkan kepada orang yang belum bekerja. Ya, maka kelebihan itu bisa mendorong full employment. Fungsi konsumsi dan saving. Bentuk umum konsumsi kan yaitu C sama dengan konstanta ditambah hasil konsumsi atau MPC. MPC itu dihitung dari delta C atau penambahan tingkat konsumsi dibagi penambahan tingkat pendapatan. Ya, delta itu kan berarti selisih. Ya. Misalnya gajinya naik 100.000 bulan ini. Yang biasanya belanja itu misal contoh ya, gajinya 1 juta naik 1.100.000. Biasanya belanjanya 800.000. Dengan naik 100.000 ini belanjanya naik berapa? Kalau belanjanya naik jadi 900.000 berarti delta C per delta I sama dengan 1. Gede berarti ya, dia memiliki fleksibilitas hasratnya tinggi. Ya. Naik 100.000 pendapatannya, konsumsinya naik 100.000, nggak ada yang ditabung tambahannya. Kemudian rumus saving, fungsi saving diperoleh dari Y sama dengan C plus S. Atau pendapatan sama dengan konsumsi ditambah saving. Saving itu diambil dari pendapatan kurangi konsumsi. Sehingga saving sama dengan pendapatan dikurangi konstanta ditambah hasrat untuk konsumsi dikali pendapatan. Sehingga S bisa dihitung dari salah satunya peningkatan jumlah peningkatan pendapatan dan peningkatan konsumsi. Itu kita bisa melihat kecenderungan bagaimana masyarakat terhadap saving itu sendiri. Ya. Apakah semakin meningkat pendapatannya, savingnya akan semakin tinggi? Kalau semakin tinggi, seberapa tinggi savingnya? Apakah sebanding dengan peningkatan tersebut? Atau lebih meningkat konsumsinya daripada savingnya? Nah, itu yang akan dibandingkan. Ya. Kecenderungan itu yang nanti akan ditemukan di kurva, ya, namanya kurva konsumsi dan saving, fungsi konsumsi dan saving. Dan ini nggak akan ketemu ya kurvanya seperti ini. Semuanya berjalan seiring. Oke, ya, kemudian ada keterangan MPC itu marginal propensity to consume, MPS marginal propensity to save. Oke, di sini Maynard juga memberikan sebuah justifikasi bahwa tidak hanya pemerintah saja yang sebenarnya bisa mengintervensi kondisi ekonomi, tapi juga pihak lain untuk masuk sebagai investor. Variabel ekonomi ini ditentukan oleh tingkat bunga dan marginal efficiency of capital (MEC) dibagi hasrat investasi. Ini variabel ekonomi investasi itu dari situ ya. Bila marginal efficiency of capital kurang dari bunga, maka investasi tidak dilaksanakan. Sedangkan marginal efficiency of capital lebih dari tingkat bunga, maka investasi dilaksanakan.
Apa itu marginal efficiency of capital? Ini produktivitas ya, produktivitas aset ya, atau produktivitas modal. Sebagai industri, kalau misalkan menaikkan upah, itu setelah dinaikkan produktivitasnya naik berapa kali ya. Misalnya gajinya dinaikkan 100.000, tapi kinerjanya tidak ada peningkatan, produktivitas tidak ada peningkatan, atau penyerapan tenaga kerja lebih banyak, meningkat ini penyerapan tenaga kerja, tapi produktivitas tidak naik, maka itu bisa dikatakan kondisinya MEC kurang dari bunga. Karena bunga penentuannya itu dari situ. Penentuan suku bunga dasar. Kalau di Indonesia suku bunga Bank Indonesia itu dari sana. Itu adalah akumulasi rata-rata dari seluruh produktivitas dan indikator-indikator makro yang lain, ya, bukanlah bunga sekian persen, misalnya 5%. Nah, ini menjadi standar. Kalau kita di bawah 5% MEC-nya, maka itu investasi tidak disarankan dilaksanakan. Semakin tinggi bunga, maka MEC akan semakin kecil, semakin rendah bunga, MEC akan semakin besar. Konsep pelipat multiplier atau multiplier effect adalah angka pengganda dari suatu variabel untuk menghasilkan besarnya perubahan variabel. Angka yang apa yang dimaksud? Yaitu perubahan variabel pendapatan nasional atau permintaan agregat. Permintaan agregat ini kan berarti akhirnya dibeli. Ya, nggak cuma diminta. Permintaan itu adalah, ingat, definisi permintaan, yakni adanya keinginan atau kebutuhan disertai dengan kemampuan untuk membeli. Adanya keinginan atau kebutuhan akan suatu produk disertai kemampuan untuk membeli, itulah permintaan. Kalau ada keinginan, ada kebutuhan, ada hasrat, tapi tidak disertai kemampuan, itu bukan permintaan, namanya angan-angan. Ya. Nah, di sini perhitungan permintaan agregat sama dengan delta Z sama dengan 1 dibagi 1 min MPC, itu marginal propensity to consume, dikali delta I. Ya, cek kembali MPC. Karena 0 kurang dari MPC atau MPC di antara 0 sampai 1, maka 1 bagi 1 min MPC lebih dari 1. Jadi delta I atau investasi, agregat investasi, sigma investasi, akhirnya mengakibatkan posisinya lebih kecil daripada permintaan agregat. Permintaan investasi berubah, bukan permintaan investasi ya, peningkatan atau penurunan investasi lah ya. Sigma I lebih kecil daripada delta Z. Delta Z permintaan agregat lebih besar daripada sigma I. Contoh ini, marginal propensity to consume. Suatu negara 0,8. Kenaikan pengeluaran investasi atau delta I-nya 1 juta. Akan meningkatkan permintaan agregat sebesar 5 juta. 5 juta rupiah. Maaf. Ya, cara menghitungnya adalah 1 dibagi 1 min 0,8 MPC-nya ya. Dikali delta I 1 juta, maka permintaan agregatnya adalah 5 juta rupiah. Ini keseluruhan ini berarti ya, contohnya. Ya, ini contoh aja ya, pastinya belanja negara lebih dari 5 juta. Baik, kita lanjutkan. Bekerjanya multiplier effect. Ketika delta investasi 40, maka delta Z 200.
Ya, ini kurva eh, permintaan agregat dengan 3 kondisi yang diberikan garis diagonal sebagai dan juga garis horizontal, ada investasi dan government. Ini konsumsi, ya, C. Permintaan, ya, permintaan agregat ini kan memang semakin tinggi semakin harga semakin tinggi, permintaan semakin tinggi, harga semakin tinggi. Ini garis ideal. Kemudian kalau misalnya garis yang 3 ini menggambarkan kondisi lain, ya. Misalnya contoh sigma I investasinya 40, maka delta Z menjadi 200 dan Z sama dengan 190 ditambah 200 sama dengan 390. Gimana ya ini ya? Nah, pada intinya pertemuan garis antara garis ideal dengan multiplier effect akan berpengaruh pada keseimbangan permintaan secara nasional. Kita lanjutkan di sini. Keseimbangan pasar barang Keynes. Perhatikan Y dan Z. Ya. Ketika Y atau pendapatan naik, maka permintaan agregat akan naik. Ya. Titik A ke B ini merupakan gambaran pertambahan investasi. Kenapa? Karena semakin banyak tingkat konsumsinya. Berarti investasinya harus dinaikkan untuk mendukung produksi supaya tidak kekurangan produk yang ada di pasar. Ya, permintaannya meningkat. Ya, kita lanjutkan lagi di sini. Pada keseimbangan pasar barang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ya, misalnya harganya tetap, tapi ada perubahan permintaan barang. Ini disebabkan karena barang substitusi, karena peningkatan konsumsi yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan. Kurvanya seperti ini. Nah, kurva seperti ini yang lain menimbulkan apa? Silahkan dipelajari sendiri. Demikian presentasi dari saya. Untuk tugas akan segera menyusul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cendekia.